Jadi bunda, orang tua Saibah itu bernama Hasim. Hasim ini punya saudara namanya Muttalib. Singkat cerita, ketika Muttalib ini dan Hasim ini, mereka ini menikahlah. Ini mereka ini kembar bunda, kembar Muttalib dan Hasim. Hasim ini menikah, maka lahirlah Saibah. Beberapa tahun setelah itu, Saibah ini masih kecil. Ketika dia masih kecil, maka Hasim ini wafat dia. Akhirnya Saibah ini dibawalah oleh ibunya tercinta ke pinggiran negeri Madinah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Muttalib ini tinggal di kota Mekah. Kebiasaan Muttalib, setiap dia masuk ke kota Mekah itu, dia membawa budak, baik satu maupun dua atau beberapa budak. Karena kebiasaannya itu, maka orang sudah tahu semua ketika Muttalib ini masuk ke kota Mekah, pasti dia membawa budak. Budak ini kita bunda, manusia itu budak tuh. Budak itu manusia itu diperjual belikan. Suatu saat pergilah Muttalib ini ke pinggiran negeri Madinah pada saat itu, bertemu dengan adik iparnya yang punya anak namanya Saibah. Bicaralah dia dengan ibunya Saibah. Bu, ambo tengok Saibah ko ndak cocok tinggal di kampung. Biarlah ambo bawanya ke kota Mekah, kata Muttalib kepada ibunya Saibah. Kata ibu Saibah, kalau saya selaku ibunya, kalau dia mau ikut dengan engkau, saya persilakan, saya izinkan. Tapi kalau dia tidak mau ikut, jangan dipaksa, kata ibu Saibah kepada Muttalib. Ibu tahu Muttalib sama Saibah itu apa hubungannya itu bunda? Tahu tak bunda? Bunda punya adik beradik kok. Suami bunda punya adik laki-laki. Adik laki-laki itu punya anak. Dengan suami bunda apa hubungannya itu? Anak kan? Anak jatuhnya bunda, anak. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka apa kata Saibah? Bu, ambo ikutlah bapaknya udah kayak Muttalib kok. Iya kan bu? Pakai apa kan? Ambo biarlah ikut bapak ke kota Mekah. Maka diizinkanlah oleh ibunya. Berangkatlah orang itu ke kota Mekah. Waktu di perjalanan itu sampai ke gerbang kota Mekah itu, Muttalib ini kan naik onta dia. Kebetulan Saibah ini di belakang Muttalib. Maka ketika masuk ke gerbang itu, orang Jazirah Arab itu langsung mengatakan Abdul Muttalib, maksudnya itu hamba dari Muttalib. Abdul itu kan hamba bunda. Abdul itu hamba, Muttalib itu nama dia. Maksud orang Jazirah Arab itu Abdul Muttalib membawa hamba sahaya atau budak. Maka dijelaskanlah oleh Muttalib itu, wahai masyarakat Jazirah Arab, yang aku bawa ini bukan budak, tapi anak dari saudara laki-lakiku. Karena kebiasaan orang Arab berkata seperti itu, akhirnya terkenallah Saibah itu dengan nama Abdul Muttalib. Sampai di sini paham bunda? Jadi kenapa Saibah itu nama aslinya? Nama yang lebih dikenal sampai hari ini namanya Abdul Muttalib. Yang kedua bunda, kenapa Abdul Muttalib itu memberi nama Muhammad? Kenapa?
Karena pada waktu itu di Jazirah Arab itu belum ada orang yang bernama Muhammad. Ceritanya kurang lebih seperti ini, Bunda. Suatu saat Abdul Muthalib ini berangkatlah ke negeri Sam bersama dengan para sahabatnya, kurang lebih 4 orang. Pergilah mereka ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam, Abdul Muthalib ini bertemu dia dengan seorang ahli kitab. Lalu ahli kitab ini bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai fulan, siapa nama engkau?" Maka Abdul Muthalib ini mengatakan, "Namaku adalah Abdul Muthalib." "Engkau berasal dari kota mana?" "Aku berasal dari kota Mekah." "Engkau dari suku apa?" Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Aku dari Bani Hasim, dari suku Quraisy." Hasim itu nama ayah Abdul Muthalib, namanya Bani Hasim. Hasim punya anak namanya Saibah, garis miring Abdul Muthalib. "Aku dari Bani Hasim, dari suku Quraisy," kata Abdul Muthalib. Maka apa kata ahli kitab itu, Bunda? "Wahai fulan, tidak lama lagi akan datang seorang rasul dari suku Quraisy Bani Hasim, dan dia bernama Muhammad." Maka Abdul Muthalib ini, Bunda, bertanya dia, "Apakah Muhammad Rasul akhir zaman itu telah lahir?" Maka ahli kitab ini mengatakan, Rasul akhir zaman yang bernama Muhammad itu belum lahir, tapi dia akanlah lahir di kota Mekah dari suku Quraisy Bani Hasim, kata orang ahli kitab itu. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka allazina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami beri kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengenal Nabi Muhammad itu, melebihi dia kenal dengan anaknya sendiri. Itu dalam Al-Quran Al-Baqarah 146. Ternyata, Bunda, orang itu telah mengenal Nabi Muhammad itu, bahkan lebih kenal dia dengan Nabi Muhammad itu ketimbang anak mereka sendiri. Begitulah ahli kitab itu, mereka mengetahui Nabi akhir zaman itu. Ustaz, bolehkah kita mempercayai ahli kitab? Dulu waktu itu masih masa transisi, Bunda. Nabi Isa telah wafat, Nabi Muhammad belumlah. Maka satu-satunya pedoman hidup orang dahulu sebelum Nabi Muhammad itu lahir adalah ahli kitab itu, Bunda. Akhirnya apa yang terjadi, Bunda? Maka bernazarlah Abdul Muthalib ini dan 4 orang sahabatnya tadi, "Kalau saya punya anak, maka akan kuberi nama Muhammad." Keempat sahabatnya itu, Bunda, bernazar juga dia, "Kalau ambo punya cucu, kalau ambo punya anak, maka akan ambo aginya nama Muhammad." Maka singkat cerita, Bunda, pulanglah Abdul Muthalib ini ke kota Mekah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat setelah itu Abdul Muthalib ini pergi dia ke negeri Yaman. Ke mana, Bunda? Ke negeri Yaman. Ketika sampai di negeri Yaman, dia bertemu lagi dia dengan ahli kitab. Apa kata ahli kitab itu kepada Abdul Muthalib? "Wahai fulan, engkau dari mana?" Maka Abdul Muthalib ini mengatakan, "Aku dari kota Mekah." "Engkau dari suku apa?" "Ambo dari suku Quraisy Bani Hasim." "Bolehkah aku melihat telapak tangan engkau?" Kata ahli kitab kepada Abdul Muthalib.
kalau menengok telapak tangan, silakan bunda, tak apa-apa. Tapi kalau melihat aurat saya selain telapak tangan, saya tak mau. Maka dilihatlah oleh ahli kitab itu bunda, telapak tangan dari Abdul Muttalib. Ketika ahli kitab ini melihat telapak tangan Abdul Muttalib itu, maka apa kata ahli kitab itu? Aku melihat dari telapak tangan engkau tanda-tanda kenabian dan malaikat. Itu ni ahli kitab itu bunda. Ini riwayat dari Tabrani bunda ya. Riwayat ini dari Tabrani. Aku melihat dari telapak tangan engkau ini, aku melihat tanda-tanda kenabian dan tanda malaikat. Lalu ahli kitab ini bertanya, apakah engkau punya syah? Syah itu bunda bini, istri. Apakah engkau punya syah? Kata ahli kitab ini. Maka Abdul Muttalib mengatakan, pada saat itu bunda, ambo indak punya bini. Oh, kata Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini bunda bininya 5. Ini harus tahu, 4 istrinya itu telah meninggal. Waktu dia ke Yaman, dia memang belum punya istri bunda. Duda keren lah nyo. Ini penguasa Mekah, tidak punya istri. Maka apa kata ahli kitab itu kepada Abdul Muttalib? Aku melihat tanda-tanda kenabian itu dari Bani Zuhro. Bani apa bunda? Zuhro atau Zuhra kalau jurang. Maka kata ahli kitab, kalau engkau pulang ke kota Mekah, maka menikahlah engkau dengan Bani Zuhro. Paham bunda?